Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Luito Salau. Oke guys, kali ini kita akan membahas atau mereview salah satu motor naked atau motor non firing atau sport touring keluaran Yamaha, yaitu Yamaha Saber, nggak tahu namanya, penyebutan aslinya nggak tahu apa namanya. Sabre. Ada yang juga Sabre, ya banyak lah cara penyebutannya, Sabre, gitulah ya. Nah, kita bukan membahas tentang cara penyebutannya, tapi kenapa isunya motor ini akan disuntik mati. Karena keluarnya MT-15. Nanti akan kita bahas. Kalau menurut pendapat saya, motor ini sebenarnya bukan disuntik mati, tapi digantikan oleh MT-15. Ya, menurut saya sih karena Saber itu untuk nama agak susah ya. Susah disebutkan dan tidak familiar. Saber, Sabre, nggak tahu lah resminya apa ya cara nyebutnya. Menurut saya bukan disuntik mati, tapi digantikan saja sepertinya dengan MT-15 karena penyebutannya juga lebih mudah dan kata MT itu sudah familiar lah ya, mendunia lah. Karena MT itu serinya banyak sekali, MT-25, MT-9 kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk ini globalnya, nama globalnya sudah sangat familiar. Jadi kemungkinan besar ini bukan disuntik mati tapi digantikan saja sama MT-15. Tapi sebelum membahas kenapa digantikan dan kenapa digantikan atau disuntik mati, motor ini sebenarnya Saber ini atau Sabre ini sangat laris ya di pasaran karena motornya ini memang motor yang secara desain itu tidak menyerupai pesaingnya, jauh gitu. Secara look itu sangat keren sekali, sangar, laki banget lah. Yang tidak dimiliki desain kayak gini sama Honda, tidak mempunyai desain kayak gini, apalagi Suzuki maupun Kawasaki. Jadi sekarang kita akan mereview apa saja fitur-fitur yang ditawarkan oleh Saber atau Sabre ini. Nah, keunggulan pertama dari Saber ini atau Sabre ini adalah upside down. Jadi Sabre ini adalah salah satu pionir ya. Pionir motor 150 cc yang menggunakan upside down yang membuat panas persaingan dunia otomotif. Ya, Honda terasa ditampar dengan keluarnya Saber ini dengan upside down walaupun harganya di atas 30 jutaan. Dan Honda belum mempunyai produk yang harganya 30 jutaan untuk nakednya. Baru CB itu saingan bisa digandengkan sama Fiction. Bisa dibilang Saber ini belum ada saingannya di Indonesia lah untuk produk-produk motor Jepangan ya. Oke. Keunggulan berikutnya sudah menggunakan lampu LED untuk lampu depan dan lampu belakangnya. Namun kelemahannya untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa guys. Nah, ini salah satu keunggulan lainnya adalah untuk lengan ayunnya yang untuk bagian belakang atau armnya itu sudah menggunakan aluminium dengan ya mungkin katanya lebih stabil ya kalau yang bahan aluminium, dan juga dia dimensinya lebih besar ya, lebih kokoh lah kelihatannya. Dan kita beralih ke bagian speedometer. Speedometernya itu sudah menggunakan full LED ya, mantap ya, sudah menggunakan full LED. Sekarang semua motor rata-rata sudah beralih ke full LED. Dan sudah menggunakan 6 speed ya, 6 speed. Kalau nggak salah Fiction itu masih 5 speed.
Untuk mesinnya menggunakan 150 cc guys. 150 cc sudah full injeksi. Dan untuk stangnya merupakan stang lebar, jadi lebih nyaman dikendarai guys. Jadi stang lebar itu kelemahannya hanya ketika masuk gang-gang sempit itu sangat kesulitan sekali, apalagi memecah kemacetan. Itu agak sulit sih untuk stang yang stang lebar ya. Kalau secara desain motor ini sudah sangat mumpuni sekali guys, pokoknya udah laki banget lah. Tapi ada beberapa kekurangan. Jok untuk boncengersnya itu kecil guys. Jadi ini sebenarnya tidak ramah untuk boncengers dan lebih ke motor sendiri sih, motor pribadi lah ya, tanpa boncengers. Itu doang sih. Jadi kalau naik motor ini kalau boncengan juga agak sedikit kurang nyaman guys, karena desain joknya itu hampir sama dengan motor-motor sport keluaran Yamaha yang kecil tipis gitu ya. Jadi kurang nyaman buat yang bonceng, dan juga tidak terlalu panjang ke depan ke belakang. Dan motor ini sudah menggunakan pendingin cairan guys. Jadi dia sudah menggunakan cairan atau pakai radiator, dan ini juga sudah menggunakan gas double ya guys. Maksudnya tali gasnya sudah double, tidak satu, jadi lebih enteng untuk ngegas. Nah, untuk rangkanya dia menggunakan Delta Box guys. Delta Box yang biasa digunakan sama Fiction. Katanya ini lebih stabil dibandingkan dengan tubular, tapi nggak tahu sih. Tapi untuk Yamaha lebih biasanya mereka menggunakan sistem Delta Box, dan Honda menggunakan sistem tubular. Tubular itu maksudnya pipa-pipa besi gitu ya guys. Ya, secara overall ini motornya sangat keren sekali lah pokoknya ya. Udah pas lah buat touring. Tapi kelemahannya itu doang sih. Yang pertama, lampu sennya masih menggunakan bohlam, dan untuk boncengersnya tidak rekomendasi sekali buat boncengers. Kurang nyaman buat boncengers, karena untuk jok belakangnya itu sangat kecil sekali dan terlalu menungging. Dan ya, kelemahan Yamaha bengkel resminya sedikit guys. Jadi teman-teman harus mempunyai bengkel langganan atau bengkel kepercayaan lainnya untuk merawat motor ini. Untuk harga, motor ini dihargai dengan 30.700.000. Isi dari tangkinya itu sekitar 10 liter guys, 10 liter. Ya, kurang lebih seperti itu guys harga Yamaha X-Saber. Jadi sebenarnya bukan disuntik mati kalau menurut saya. Ini hanya digantikan dengan MT-15, atau mungkin juga cuman isu doang.